Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Determinant of Demand for Money and the Velocity of Money in Indonesia yang ditulis oleh Alvin Sugeng Prasetyo yang telah dipublish di Journal of Developing Economics Desember 2018. Perkenalkan, saya Arina Romarina. Untuk selanjutnya, latar belakang dari penelitian ini, kita ketahui bahwa permintaan akan uang merupakan salah satu topik dari banyak topik ekonomi moneter yang populer di setiap negara. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis beberapa faktor yang berpengaruh terhadap demand for money dan velocity of money di Indonesia. Nah, kita ketahui bahwa demand for money merupakan sejumlah uang yang dipegang oleh private sector, di mana private sector ini memiliki dua tujuan dalam memegang uang, yaitu sebagai medium exchange rate dan sebagai store of value. Sebagai medium exchange rate, mereka menggunakan untuk memfasilitasi transaksi perdagangan baik berupa barang maupun jasa, dan sebagai store of value, mereka menggunakan sebagai penyimpan kekayaan. Ada beberapa tipe dari demand for money di Indonesia, yaitu M1, M0, M1, dan M2. M0 kita kenal sebagai monetary base, yang merupakan kewajiban Bank Indonesia terhadap bank umum, BPR, dan sektor swasta, atau dapat juga dikatakan sebagai sejumlah uang yang telah dikeluarkan bank sentral dikurangi dengan uang kas yang ada dalam penyimpanan bank-bank komersial. Sementara M1 atau kita kenal sebagai narrow money meliputi uang kartal dan uang giral yang dipegang oleh masyarakat. Nah, sementara M2 disebut dengan broad money merupakan M1 uang kuasi dan surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki oleh sektor swasta dan dengan sisa jangka waktu sampai dengan 1 tahun. Atau dapat dikatakan M1 ditambah quasi money. Oke. Sebagai gambaran dari narrow and broad money di Indonesia dapat kita lihat pada grafik 1, yaitu di mana 2010 sampai 2012 pertumbuhan M1 berada di atas pertumbuhan M2. Sementara di tahun 2012 sampai 2014 pertumbuhan berada di bawah M1, M2. Sementara di 2015 sampai 2016 terjadi peningkatan lagi di mana M1 berada di atas M2. Jadi di dalam periode 2010 sampai 2012 dan periode 2015 sampai 2016 pertumbuhan M1 berada di atas pertumbuhan M2 di mana kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas di sektor real di Indonesia. Peningkatan ini diikuti oleh indikator konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan ekspor. Jika ketiga indikator ini meningkat, maka sektor real juga akan meningkat. Nah, M2, pertumbuhan M2 berada di atas M1 di sepanjang 2012 sampai 2014. Hal ini terlihat adanya penurunan di dalam aktivitas sektor real, di mana masyarakat lebih suka menyimpan uangnya di tabungan komersil. Pertumbuhan M2 yang berada di atas pertumbuhan M1 juga menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat Indonesia dengan transaksi broad money atau M2 mengalami peningkatan. Perlambatan pertumbuhan M1 juga disebabkan oleh perlambatan di dalam nilai tukar dan pertumbuhan demand deposit. Penelitian ini juga didasari oleh penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Di sini saya hanya menyampaikan 1, 2, 3, 4, 5 peneliti saja, hasil penelitian saja, sebelumnya ada beberapa. Yang pertama adalah Gumbro dan Karib tahun 2016 melakukan studi di Pakistan periode 1972 sampai 2014 dengan menggunakan ARDA method. Dari hasil penelitian mereka menemukan bahwa pendapatan nasional dan nilai tukar real memiliki pengaruh yang signifikan terhadap permintaan M2 di dalam jangka panjang.
Pertumbuhan ekonomi di leg 1, suku bunga dan nilai tukar di leg 2 memiliki efek signifikan pada demand for money di Pakistan untuk jangka pendek. Kanapiran 2001 melakukan studi di Papua Nugini periode 1979 sampai 1995 dengan menggunakan error correction term. Dan mereka menemukan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi memiliki efek yang signifikan terhadap demand for money di Papua Nugini. Selanjutnya, Suliman dan Davala 2001 melakukan studi di Sudan periode 1960 sampai 2010 dengan menggunakan error correction model. Di sini mereka menemukan bahwa variabel inflasi, tingkat nilai tukar, kurs, dan pertumbuhan ekonomi memiliki efek yang signifikan terhadap demand for money di Sudan baik di jangka panjang maupun di jangka pendek. Harb and Hussein 2014 melakukan penelitian di South Asian Association for Regional Cooperation atau SIARC periode 1974 sampai 2005. Mereka menemukan bahwa tingkat bunga dan nilai tukar tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap demand for money di SIRC. Dan terakhir, Al-Tayyi dan Adam 2012 melakukan penelitian di Sudan dan menemukan bahwa percepatan M1 itu berfluktuasi dan persisten di pertengahan 1990-an dan akan kembali stabil setelah tahun 2000. Adapun metodologi penelitian ini menggunakan beberapa hipotesis, yaitu ada 4 hipotesis yang digunakan di dalam penelitian ini, yaitu 1. Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap demand for money di Indonesia di periode 2000 Q1 sampai 2017 Q4. Nilai tukar memiliki hubungan negatif ataupun positif dan signifikan terhadap demand for money di Indonesia. Periode yang sama, nilai tingkat suku bunga memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap demand for money di Indonesia. Dan terakhir adalah konsumsi rumah tangga memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap demand for money di Indonesia periode 2000 Q1 sampai 2017 Q4. Nah, untuk metodologi riset yang mereka gunakan, data yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan time series data, yaitu dari periode 2000 kuartal 1 sampai 2017 di kuartal 4, di mana data ini diperoleh dari Bank Indonesia. Nah, metodologi yang digunakan adalah ARDL, di mana peneliti mencoba untuk menganalisis pengaruh jangka pendek maupun jangka panjang antara dependent dan independent variable. Nah, variabel-variabel yang digunakan di dalam penelitian ini ada 5, yaitu Y sama dengan pertumbuhan daripada M2 yang dinyatakan di dalam persen, X1 merupakan variabel pertumbuhan ekonomi dalam bentuk persentase, X2 pertumbuhan dari kurs dolar ataupun rupiah dalam bentuk persentase, X3 real interest rate atau tingkat suku bunga real dalam bentuk persentase, dan terakhir adalah X4 yaitu pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Nah, model ARDL yang digunakan dalam penelitian ini adalah delta YT sama dengan alpha 1 ditambah sigma beta 1 delta YT min I ditambah sigma beta 2 delta X1T min I ditambah sigma beta 3 delta X2T min I. T min I ini dinyatakan ini dalam bentuk leg. Ini kalau 1 T min 1 leg 1, X2T itu sama dengan leg 2, ditambah sigma beta 4, sigma delta X3T min I,
ditambah sigma beta 5 delta sigma delta X 4T min I ditambah delta 1 UT min 1 ditambah delta 2 X1T min 1 ditambah delta 3 X2T min 1 ditambah delta 4 X3T min 1 ditambah delta 5 X4T min 1 ditambah epsilon T. Nah, conceptual framework yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini kita dapat lihat dari gambar 2, di mana peneliti ingin melihat bagaimana fluktuasi dari demand for money di Indonesia dengan mencoba membagi beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu ada pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dari perubahan dari nilai tukar antara rupiah ataupun dolar, ada real interest rate atau tingkat suku bunga real, dan household consumption atau tingkat konsumsi rumah tangga. Nah, 4 faktor ini dianggap memiliki pengaruh terhadap demand for money, for broad money, dan dalam hal ini adalah M2, di mana juga velocity of broad money itu juga berkaitan dan menggunakan ARDL method itu dianalisis menggunakan ARDL ini dan menghasilkan sebuah kesimpulan yang akhirnya akan memberikan policy recommendation. Nah, untuk operasional definisi operasional dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Y merupakan pertumbuhan daripada M2 yang dinyatakan di dalam persen merupakan total dari narrow money dan quasi money, jadi M1 dan M2 tadi. Nah, sementara X1 merupakan tingkat pertumbuhan ekonomi, yaitu merupakan proses dari perubahan produksi, kapasitas produksi di dalam sebuah perekonomian. Nah, dalam hal ini ekonomi growth ini indikatornya berupa perubahan di dalam GDP. Nah, X2 merupakan pertumbuhan atau perubahan dari nilai tukar, baik rupiah ataupun dolar, yaitu nilai mata uang kita yang diukur dengan nilai mata uang negara lain. Jadi, indikator yang digunakan adalah pertumbuhan dari perubahan dari nilai mata uang tersebut. Nah, X3 real interest rate juga dinyatakan di dalam bentuk persentase, merupakan opportunity cost dari pemegang uang. Jadi real interest rate ini berbeda ya dengan nominal interest rate karena ada mengabaikan dari pengaruh inflasi. Dan terakhir adalah household consumption yang juga dinyatakan dalam persen, yaitu berupa belanja barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau melakukan pembelian berdasarkan penghasilan tertentu yang dimiliki oleh rumah tangga. Jadi indikator yang digunakan di dalam penelitian ini adalah tingkat pertumbuhan dari konsumsi rumah tangga. Oke, untuk hasil dari penelitian ini kita dapat lihat mereka peneliti menggunakan uji stasioner dulu, di mana untuk langkah pertama kita lihat bahwa variabel itu tidak stasioner, di mana PP probability dari 0,049649 lebih besar dari significant level 0,05. Jadi H0 itu tidak diterima. Nah, dalam hal ini ada yang variabel stasioner. Untuk langkah selanjutnya, peneliti menggunakan first difference untuk semua variabel dan menemukan bahwa dan menghasilkan dengan Philip Perron first difference test level menghasilkan bahwa semua variabel sudah stasioner. Kita lihat di sini bahwa variabel Y, X1, X2, X3, dan X4 semua sudah signifikan pada alfa 0,05. Nah, selanjutnya peneliti melakukan uji kointegrasi, di mana bagian uji batas dalam auto RDL ini berguna untuk menguji hubungan jangka panjang antara variabel-variabel yang digunakan.
Nah, untuk hipotesisnya sendiri, H0, di mana delta 2 sama dengan delta 3, sama dengan delta 4, dan delta 5 sama dengan 0, ini tidak ada integrasi, kointegrasi. Hipotesis H1 menyatakan bahwa di delta 2 tidak sama dengan delta 3, tidak sama dengan delta 4, dan tidak sama dengan delta 5, tidak sama dengan 0, di mana terjadi kointegrasi. Dari hasil ini kita bisa lihat bahwa nilai F statistik lebih besar daripada critical value, di mana IO bond 2,86 dan I1 bond 4,01. Nah, kita dapat melihat sendiri bahwa hipotesis H0 yang menunjukkan tidak ada kointegrasi itu ditolak, dan hipotesis H1 yang mengatakan bahwa terdapat kointegrasi itu diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan M2, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan nilai tukar, dan tingkat bunga real, serta konsumsi berumah tangga itu memiliki hubungan jangka panjang. Nah, untuk hasil ARDL estimation, kita bisa lihat pada tabel nomor 5, tabel 5 ya. Tabel 5 ini ada 1, 2, 3, 4, 5 variabel yang signifikan. Yang tidak signifikan ini yang ada tanda merah. Nah, variabel M2 lag 1 growth, lag 2, dan lag 4 memiliki hubungan signifikan terhadap money demand di Indonesia. Variabel economic growth tidak memiliki hubungan signifikan pada demand for money di Indonesia. Tapi di lag 2, ini ternyata memiliki hubungan yang signifikan. Untuk variabel X2T dalam hal ini adalah variabel rupiah atau USD exchange rate, ini memiliki hubungan yang signifikan terhadap current money demand. Nah, untuk S3 ataupun X4, X3 merupakan real interest rate dan konsumsi rumah tangga, ternyata ini tidak memiliki hubungan signifikan terhadap demand for money. Overall, untuk keseluruhan model ini relatif baik ya, karena nilai R square-nya 0,79 dan adjusted-nya 0,75. Tabel 6 menunjukkan tentang hubungan jangka panjang dari setiap variabel. Kita lihat untuk hasil estimasi jangka panjang ada 2 variabel yang signifikan dan 2 variabel yang tidak signifikan. Nah, 2 variabel ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan nilai tukar memiliki hubungan positif dan jangka panjang terhadap pertumbuhan M2 dalam jangka panjang. Sementara variabel X3, yaitu tingkat suku bunga real dan X4 pertumbuhan konsumsi rumah tangga, tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan M2 di dalam jangka panjang. Nah, bagaimana dengan hubungan jangka pendeknya? Kita lihat pada tabel nomor 7. Dari setiap variabel-variabel ini kita lihat dengan menggunakan ACT. Tabel 7 menunjukkan pertumbuhan M2 lag 3, pertumbuhan ekonomi lag 1, dan pertumbuhan nilai tukar atau rupiah ataupun dolar memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan M2 dalam jangka pendek. Ini terjadi karena probabilitas variabel kurang dari signifikan level. Alfa sama dengan 0,05. Nah, koefisien variabel ACT memiliki tanda negatif dan signifikan. Ini ACT. Ini signifikan, tapi dia negatif. Sehingga model jangka pendek dapat digunakan dan dapat dianalisis. Nah, koefisien ACT adalah 0,37. Ini kita lihat ada 0,37. Sehingga proses penyesuaian ketidakcocokan M2 aktual dengan pertumbuhan M2 yang diinginkan relatif cepat karena koefisien ACT relatif ini besar. Selanjutnya kita lihat
Uji stabilitas berdasarkan residu rekursif. Tes ini dibagi menjadi 2, yaitu kusum dan kusum Q. Jumlah kumulatif kuadrat. Tes yang digunakan untuk melihat stabilitas pertumbuhan M2 adalah kusum dan kusum Q ini ya. Pengujian stabilitas uang perlu dianggap untuk merumuskan strategi kebijakan moneter berdasarkan intermediate monetary targeting. Plot gambar pada gambar 2 ini, grafik ini, menunjukkan hasil uji kusum dan kusum Q pada tingkat signifikan 5%, ini 5%, di mana hasil pengujian menunjukkan bahwa estimasi parameter persamaan pertumbuhan M2 selama periode penelitian untuk Indonesia relatif stabil. Ini, ya, ini kusumnya. Ini relatif stabil, masih di dalam koridor yang sama. Ini kita lihat, ini untuk signifikan levelnya 5%, 5%, batasnya, dan di sini relatif stabil kusumnya. Hasil estimasi jangka panjang dan pertumbuhan ekonomi jangka pendek memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan M2. Jadi ini hasilnya. Nah, dari hal ini bisa kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah salah satu tujuan penting dari kebijakan ekonomi makro Indonesia. Ini akan dapat memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi penduduk Indonesia dan mempengaruhi pertumbuhan uang M2. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan M2. Hasil estimasi jangka panjang dan pertumbuhan ekonomi jangka pendek memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan M2. Arah positif berarti bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan M2. Nilai tukar atau USD maupun rupiah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan M2 di Indonesia dalam jangka panjang dan jangka pendek. Hasil estimasi menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah ataupun dolar berperan dalam mempengaruhi pertumbuhan M2 di Indonesia. Suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan uang di Indonesia. Suku bunga tidak memiliki pengaruh yang signifikan, menunjukkan bahwa suku bunga tidak sensitif dalam mempengaruhi permintaan uang karena persaingan antar bank di Indonesia membuat peluang untuk menyimpan uang relatif konstan, dan alasan lainnya adalah karena suku bunga rendah, para pelaku bisnis dan perusahaan tidak memprioritaskan suku bunga dalam hal ini. Konsumsi rumah tangga juga tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan uang di Indonesia. Ini karena kebijakan pemerintah Indonesia diarahkan untuk mengurangi laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Pemerintah melakukan kebijakan seperti menaikkan pajak pada wajib pajak individu, institusi, ataupun perusahaan. Nah, untuk velocity of blood money di Indonesia sendiri dapat kita lihat pada grafik di bawah ini. Kita lihat bahwa perputaran uang beredar di Indonesia memiliki tren yang meningkat selama periode 2000 sampai 2017 Q4. Kita lihat nih semakin menaik, walaupun sedikit berfluktuasi. Meningkatkan kecepatan uang luas berarti bahwa kegiatan ekonomi Indonesia sedang tumbuh. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika ini meningkat, ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia itu relatif baik. Perputaran uang M2 di Indonesia memiliki tren meningkat yang berarti bahwa penggunaan uang di tangan orang tumbuh begitu cepat dan orang lebih suka membelanjakan daripada menabung ataupun berinvestasi. Jadi velocity of money ini memiliki tren yang positif. Jadi orang lebih senang untuk membelanjakannya daripada menabung ataupun berinvestasi. Nah, bagaimana kesimpulan terakhir dari penelitian ini? Studi ini menyimpulkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan nilai tukar rupiah atau USD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan M2. Kedua, suku bunga dan pertumbuhan konsumsi rumah tangga tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan M2 dalam jangka panjang.
Ketiga, variabel pertumbuhan M2 leg 3, economic growth leg 1, dan rupiah atau exchange rate growth memiliki hubungan yang signifikan terhadap M2 di dalam jangka pendek. Dan terakhir, velocity of money di Indonesia memiliki tren yang meningkat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga memberikan manfaat buat semuanya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.